Ya Rasulullah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbil khasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayaji. Alhamdulillahi alladhi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil-idhni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu wa sallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahi alladhi jama'ana fi hadha al-ijtima' alladhi ijtama'na fi hadha al-majlis asa'id najtami' للإقبال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضرة الله حتى ننظر إلى وجه الله الكريم العظيم العزيز الجبار النور. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kita bersyukur dengan kehadiran kita di majlis ini, dengan berkumpulnya kita di sini. Semoga kita berkumpul pula di hadapan Rasulullah SAW yaumul qiyamah, berhadapan langsung dengan Rabbul Alamin yang maha dermawan dan maha melimpahkan anugerah, yang telah memilihkan kita daripada jumlah hadirin yang hadir di sini, di dalam zikir, di dalam salawat, di dalam perkumpulan ilmu dan pembahasan ucapan-ucapan sang Nabi, ahadits nabawi, zikrullah, salawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkumpulan luhur yang menjadi bekal untuk kita bisa berkumpul kembali dengan sang pembawa rahmatan lil alamin Sayyidina Muhammad. Kelak di padang mahsyar betapa beruntungnya orang-orang yang berkumpul bersama beliau. Jumlah mereka jutaan atau mungkin lebih. Orang-orang yang di dunia mencintai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di akhirat bersama Sayyidina Muhammad. Karena seseorang akan berkumpul dengan orang yang dia cintai, maka Rabbi pastikan seluruh wajah kami berkumpul kembali di majlis Rasulullah yaumul qiyamah. Dan juga dia itu selalu berkumpul sebagai kanan, sebagaimana kami selalu berkumpul. Ada yang hadir setiap minggunya, ada yang hadir setiap malam, ada yang hadir setiap bulan, ada yang baru pertama kali hadir, ada yang baru berapa kali hadir. Semoga kesemuanya kelak selalu hadir di istana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamah. Istana yang paling megah dari semua istana di surga, istana yang paling mewah dan paling dekat dengan Rabbul Alamin Subhanahu wa taala. Dan disitulah tempat tinggalnya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga, menerima para tamu-tamunya, para pecinta di dunia, khususnya mereka yang belum sempat berjumpa dengan beliau di muka bumi, akan diberi prioritas untuk sering berjumpa dengan beliau di yaumul qiyamah, karena mereka telah mencintai Nabi dan merindukan Nabi dan mengikuti Nabi semampunya. Walaupun mereka tidak jumpa dengan sang Nabi, maka mereka mempunyai nilai tambah atas kerinduannya dan sambutan hangat dari Muhammad Rasulullah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, air mata tangisan rindu dari pecinta Rasul tiada berhenti sepanjang waktu dan zaman. Ingin berjumpa dengan sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin melihat wajah orang yang paling ramah, wajah orang yang paling baik. Di sana dimusuhi, di sini difitnah, di sana dicaci, di sini dipersulit, di sana dimusuhi. Sudah banyak wajah-wajah yang bosan melihat dunia, ingin segera melihat wajah orang yang paling ramah, wajah orang yang
jika datang tamu kepada beliau seorang hamba yang berlumur dosa, beliau tetap akan menyambut hangat dengan ucapan selamat datang, ahlan wa marhaba. Demikian budi pekerti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Entah apa lagi artinya siang dan malam, matahari dan bulan, kaya dan miskin, jabatan ataupun rakyat, menjadi pejabat atau menjadi rakyat, menjadi pengusaha atau menjadi pedagang atau lainnya, dibandingkan indahnya duduk bersanding dan berhadapan langsung wajah dengan wajah, mata dengan mata, saling pandang dengan Sayyidina Muhammad, saling senyum dengan Sayyidina Muhammad, memeluk tubuh sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengadukan keluh kesah kehidupannya di dunia, demikian kesulitan yang dilewati, demikian musibah yang dilewati, mengadukan kepada manusia yang lebih lembut dan kasih sayang dari ibunda kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mubarak alaihi wa alihi. Hadirin hadirat, maka sebanyak-banyak pujilah Allah Subhanahu wa taala yang dengan itu kehidupan kita teruji, dan Allah Subhanahu wa taala menyukai pujian dan tidak menyukai dosa-dosa dan kehinaan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, "Laisa ahadun yuhibbul madha akthar min Allah Subhanahu wa ta'ala, wa li ajli wa min ajli dhalika madha nafsuhu, wa laisa ahad yuhibbul bayhar wa Allah Subhanahu, tidak ada satupun orang, tidak ada satupun yang lebih menyukai dipuji selain Allah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri. Maka beruntunglah orang-orang yang memuji Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala membenci dosa-dosa. Oleh sebab itu Allah mengharamkan perbuatan dosa. Kenapa Allah suka dipuji? Karena Allah tahu pujian itu datang dari cinta. Jika hambanya mencintai sesuatu, maka pasti banyak memujinya. Jika hambanya memuji Allah, maka ia pun dicintai Allah. Seorang yang melaksanakan salat, maka ia telah banyak memuji Allah. Jika ia memahami makna ucapannya, ia sudah termasuk orang-orang yang banyak memuji Allah, dan ia termasuk orang yang dicintai Allah jika mendalami makna ucapan-ucapan dalam salatnya. Oleh sebab itu sebagian para salihin dijelaskan oleh para guru-guru kita, mereka talazzuz bil madah di dalam salatnya. Mereka sangat asyik memuji Allah di dalam salatnya. Juga di dalam saat mereka beriktidal, yaitu Rabbana lakal hamdu, mereka mengucapkan Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mala'as samawati wa mala'al ardi wa mala'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Ucapan ini adalah ucapan salah seorang sahabat jika ia sedang bermakmum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat lainnya. Demikian riwayat Sahih Bukhari. Maka ketika ia mengucapkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sami Allahu liman hamidah untuk i'tidal, maka ia mengucapkan Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mala'as samawati wa mala'al ardi wa mala'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Wahai Tuhan kami, untukmu pujian, lakal hamdu hamdan katsiran, pujian yang sangat banyak, thayyiban, pujian yang banyak, yang indah-indah, pujian hamdan katsiran thayyiban mubarakan, dan penuh keberkahan
berlipat ganda pujian-pujian yang indah dan penuh keberkahan berlipat ganda. Malah as-samawati wa mala'al ardh, memenuhi langit dan bumi, sepenuh langit dan bumi, wa mala'a ma bainahuma, dan memenuhi antara langit dan bumi, dan memenuhi semua yang kau kehendaki. Yaitu sebanyak-banyak pujian untukmu, indah, mulia, banyak, sebanyak-banyaknya pujian yang memenuhi langit, memenuhi bumi, dan memenuhi antara langit dan bumi, yaitu alamul barzakh, alamul malakut, alamul jabarut, dan lainnya. Dan kemudian Allah ditambah lagi wajil amma syi'ta min syai'in ba'd, dan juga sepenuhnya yang kau kehendaki dengan keinginanmu setelah apa-apa yang kau sebutkan. Dan pada yang mengajar muncul dari hatinya. Selesai salat Rasul berkata, dan siapa yang mengucapkan hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ma'as-salam, siapa yang mengucapkan itu? Satu orang menunjukkan dengan aku, wahai Rasulullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, Jibril mengatakan kepadaku tadi puluhan malaikat berebutan mencatat pujianmu itu. Puluhan malaikat berebutan mencatat pujianmu itu untuk disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jika kita menikmati pujian kepada Allah dan sedikit menekan diri kita untuk bersabar memuji Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan beri kenikmatan dan kelezatannya. Jika kita sudah lezat memuji Allah, maka tentu kita akan selalu asyik memuji Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu Allah akan membuat kehidupan kita semakin terpuji dunia dan akhirat. Dan sang penuntun segala keterpujian dari tuntunan yang terpuji, hamba Allah yang paling terpuji, Muhammad Rasulullah SAW. Namanya saja Muhammad, yaitu yang banyak dipuji atau yang banyak memuji. Yaitu Nabi kita memang orang yang paling banyak dipuji, karena dia dipuji oleh Allah dan seluruh hamba Allah yang beriman. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyukai pujian. Tidak ada yang lebih menyukai pujian daripada Allah. Kalau kalimat ini kita buka sedikit, orang-orang dermawan, ada orang-orang kaya raya, orang yang sombong, atau orang-orang yang suka dipuji. Kalau dipuji, maka diberi hadiah orang-orang yang memujinya. Dan Allah Subhanahu wa taala tentunya lebih dari itu. Kalau dipuji akan diberi lebih oleh Allah. Allah tidak gila pujian, Allah tidak butuh pujian. Namun Allah tahu bahwa dengan pujian itu hambanya mencintainya. Sebagian ahlul ma'rifah billah mewarisi dari apa-apa yang terjadi di masa Nabi SAW. Rasulullah juga suka dipuji. Kenapa? Karena memuji Rasul SAW akan membuat orang yang kenal tambah cinta kepada Rasul SAW. Beliau bukan suka dipuji untuk pribadinya, tapi karena orang-orang dengan memuji itu banyak dan bertambah banyak, bisa bertambah cintanya pada Rasul. Cinta pada Rasul, kesempurnaan iman. Rasul tidak butuh dipuji karena sudah terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan orang banyak memuji Rasulullah SAW, maka dia sampai kepada sempurnanya iman. La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Dalam riwayat lain dari Ibnu Abbas, hatta akuna habba ilaihi min ahlihi wa malihi. Belum sempurna iman seseorang sampai aku, kata Rasul, lebih dia cintai daripada dirinya dan daripada keluarganya dan hartanya. Demikian hadirin hadirat, tentunya iman mempunyai derajat. Makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, makin asyik. Kita perlu berangan-angan. Kayaknya berat sekali kalau lebih mencintai
mencintai Rasul lebih daripada keluarga dan harta kita, kok kayaknya derajat yang sangat susah sekali kita capai? Tidak juga. Kita semua di sini sudah mencapai itu kalau hadir di sini karena cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita akan meninggalkan harta dan keluarga kita sekarang. Rumah kita tinggalkan, kendaraan kalian tinggalkan, keluarga kalian tinggalkan, duduk di sini. Setelah ini kembali lagi kepada keluarganya dan hartanya yang mau ditinggalkan untuk hadir di sini. Padahal kita di sini tidak melihat sang Nabi. Bagaimana kalau seandainya melihat sang Nabi? Barangkali seminggu sebelumnya atau sebulan sebelumnya masjid ini sudah penuh dengan orang yang ingin melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin setahun sebelumnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dan Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai kita. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala ahadun aghyar min Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang lebih pencemburu dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kaget kita dengar Allah pencemburu. Maksudnya apa? Cemburu itu datang dari cinta. Cemburu itu ingin adalah kekasihnya selalu dekat dengannya, jangan jauh darinya. Jika ada saja gerakan, ucapan, perbuatan kira-kira membuat kekasihnya jauh, marah dia. Itulah sifat cemburu. Hadirin hadirat, ternyata Allah itu cemburu kepada hamba-hambanya. Min ajli dzalika harramal fawahish. Demikian dalam Sahih Bukhari. Rasul bersabda, oleh sebab itulah Allah mengharamkan perbuatan jahat. Oleh sebab itu Allah mengharamkan dosa. Kenapa Allah mengharamkan perbuatan dosa? Karena apa? Karena dengan perbuatan dosa hambanya jauh dari Allah. Allah tidak mau hambanya jauh. Allah ingin kita dekat. Allah tidak ingin kita berbuat buruk hingga menjauh dari Allah. Allah ingin kita berada dalam kasih-Nya. Sekali punya perbuatan yang berbuat hal-hal yang tidak disukai Allah, kena dosa. Kenapa? Karena ingin hambanya jauh dari dosa. Tapi karena cintanya kepada kita. Lihat, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak cinta kepada kita, orang bertanya, apa ya Allah cinta kepada kita? Kalau Allah tidak cinta padamu, sekali kau berbuat dosa dicabut iman darimu, keluar dari Islam, wafat dalam surga Fatimah. Satu kali berbuat dosa. Allah cinta kepada kita. Berbuat dosa ni hamba-Mu menjauh dariku. Ditunggu barangkali beristighfar, dihadirkan di majlis zikir, di majlis taklim, kena pengampunan, kata lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Indahnya Allah berikan dia salat 5 waktu, 5 kali terus dihapus dosa-dosanya. Wudu kena penghapusan dosa, salat penghapusan dosa, memuji Allah penghapusan dosa. Selesai salat baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, kena lagi penghapusan dosa. Jumat antara Jumat satu ke Jumat lainnya ada penghapusan dosa. Nanti kena lagi Ramadan penghapusan dosa lagi. Saudara puasa Arafah pengampunan lagi, puasa Ashura pengampunan lagi. Terus pengampunan mengejar kita. Hamba-Ku ini malas beribadah, tapi banyak berbuat baik pada saudara-saudaranya. Diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ini diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, jika seorang hamba sudah kalah seluruh pahalanya oleh dosa-dosanya, lalu dia berkata, aku ini dulu banyak menolong orang, aku banyak membantu orang susah. Kalau orang pinjam padaku, kalau orang susah dia tagih. Kalau orang belanja padaku, kalau seandainya orang tidak punya, kumurahkan lebih daripada harga yang semestinya, maka beri aku keringanan. Maka Allah menjawab, ana haqqu bidhalika, aku lebih berhak dari engkau berbuat itu. Berjawab sang abdi, biarkan hamba-Ku lolos masuk ke surga-Ku. Demikian indahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala malu melihat hamba-Nya berbuat baik dan meringankan yang susah, dan dia mengadukannya kepada Allah. Allah berkata, ana haqqu bidhalika, aku lebih berhak berbuat itu dari engkau. Kau juga sedang dalam kesulitan sekarang, tak masuk ke dalam surga-Nya Allah. Dan demikian indahnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, alangkah besarnya keinginan Allah
alangkah baiknya dan cintanya Allah kepada kita. Namun alangkah kita tidak menjawab cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kapan mau kita jawab cinta itu? Kapan mau kita jawab kasih sayang itu? Maka menyungkur sujud dalam banyak berzikirlah kepada Allah, banyak berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pengampunan dan maaf, dan mohon ridho dan mohon restu atas nafas-nafas yang lewat daripada rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nafas yang tidak sempat rindu padamu Rabbi, maafkanlah. Semestinya setiap nafas rindu padamu dari kebaikan dan keindahanmu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sampailah kita pada hadis mulia di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam dijelaskan kalau memerintahkan suatu perintah kepada sahabat atau umatnya pasti yang mereka mampu. Rasul tidak mau memerintahkan lebih dari kemampuan mereka. Maka suatu waktu beberapa sahabat berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, nahnu laisa kahayati, kami bukan seperti keadaanmu, kami ini bukan seperti engkau wahai Rasul. Innallaha qad ghafara laka min dhanbika wa ma ta'akhkhar, Allah sudah mengampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang. Maksudnya kalau kau sudah dijamin pengampunan dosa, kami tidak, maka kami harus lebih banyak beribadah dari engkau. Marah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta yurah di wajhi, kelihatan wajahnya berubah menjadi marah. Lantas beliau berkata, wallahi atqakum wa a'lamakum billahi ana, demi Allah yang paling berilmu di antara kalian dan paling bertakwa di antara kalian adalah aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Maksudnya adalah seorang yang sudah dipilihkan oleh sang Nabi atau umat suatu macam ibadah Rasul sudah pilihkan, jangan berusaha untuk mencari pendapat yang lebih lagi. Sebagaimana dijelaskan oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah ingin hambanya mudah. Jangan mencari yang sulit-sulit. Rasul tidak suka kesulitan pada umatnya. Banyak sekali riwayatnya, tidak bisa disebutkan satu persatu. Di antaranya ketika Sayyidina Abdullah bin Umar, bukan Jabir bin Abdullah, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu di dalam Sahih Al-Bukhari, ia berpuasa tiap hari dan tiap malam menghafalkan Al-Quran dalam usia muda. Dipanggil oleh Rasul, anta sumta bil nahar wa taqumtu bil lail wa taqratma bil lail. Engkau yang puasa tiap hari, tiap malam menghatamkan Al-Quran, sepanjang malam melakukan sholat, padahal masih muda, masih belia waktu itu. Maka berkata Rasulullah, na'am ya Rasulullah, betul oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul berkata, terpaksa yaktika salasa marat bil yawm fa inna dzalika shaum dahr. Cukup kau puasa 3 hari sebulan, karena itu puasa seumur hidup. Karena apa? Karena setiap 1 kali puasa kan pahalanya 10 kali lipat semua pahala itu. Jadi puasa sehari sama dengan 10 hari. Puasa 3 hari sebulan seperti puasa 30 hari sebulan. Jadi sudah seumur dahr, seumur hidup itu puasa. Maksudnya Rasul, kalau kan ingin puasa tiap hari, cukup 3 hari dilakukan setiap bulan, pahalanya puasa setahun penuh. Karena 3 hari puasa pahalanya 30 hari. Aduh, indahnya tuntunan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata Allah firman, ya Rasulullah, ini udik akthar min dzalik. Ya Rasulullah, aku mampu lebih dari itu. Masa cuma dikasih 3 hari, aku bisa 3 hari tiap hari puasa. Rasul berkata, kalau begitu 3 hari dalam 1 minggu. Ya Rasulullah, aku lebih mampu dari itu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam terus diminta dan diminta. Akhirnya Rasul berkata, som yaum waqti yaum, puasa sehari, batal sehari. Itu adalah puasa Nabi Daud, wala isa akbar min dzalik, dan tidak ada lagi yang lebih dari itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak menyetujui beliau untuk Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu untuk puasa lebih dari puasa Nabi Daud. Kenapa? Karena masih muda. Kalau
sekarang berusia, beda lagi. Mau puasa tiap hari boleh saja. Tapi kalau masih muda, terbukti dari ucapan Abdullah bin Umar di dalam riwayat itu, ia berkata, sungguh aku menyesal karena sudah dinasihati Rasul. Aku minta diringankan, aku minta tambah sampai aku merasa belum usiaku lanjut, aku sudah lemah sekali tubuhku karena terlalu banyak berpuasa di masa mudanya dan terlalu banyak yang mulai di malam harinya. Bahwa Rasul yang dari qabiltu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alangkah beruntungnya kalau aku terima itu saran-saran lembut dan saran-saran keringanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya untuk pemuda boleh banyak beribadah, tapi jangan terlalu banyak, karena terlalu banyak akan membuat dia lemah di masa tuanya. Justru di masa tua dia lemah beribadah, justru sudah dekat wafat dia malah lemah beribadah. Namun jangan salah pengertian. Orang bilang gak usah sholat dulu, masih muda, nanti saja sudah ada. Tapi hati dengan hal-hal yang fardu, hal-hal yang fardu beda dengan hal yang sunnah. Hal-hal yang sunnah kita amalkan, tapi jangan yang berat-berat. Puasa Senin Kamis tidak terlalu berat. Puasa 3 hari sebulan itu sudah sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan ditambah lebih dari itu lagi sampai sombong dahar. Puasa tiap hari tidak buka-buka terus, itu akan melemahkan kita. Kalau seandainya malam hari, maka sisakan 1-2 jam untuk beristirahat. Demikian saudara-saudariku yang memuliakan, indahnya tuntunan sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, atqakum wa a'lamukum billahi ana, aku yang paling bertakwa di antara kalian dan paling mengetahui. Maksudnya apa? Kalau sudah diberi keringanan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan mencari yang sulit. Kalau sudah diberi keringanan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, karena Rasul selalu memberikan yang paling ringan untuk kita. Hadis ini dipakai oleh sebagian saudara kita, bahwa makanya jangan nambah-nambah ibadah. Dari zaman dulu tidak diajarin maulid, kok sekarang bikin maulid. Rasul tidak ngajarin maulid. Maulid tidak menyusahkan kita. Maulid membuat kita gembira. Beda kalau seandainya kita menyusahkan diri kita. Kadang kelahiran Nabi kita puasa 1000 hari, berdiri saja 24 jam, tidak bergerak, ibadah tidak, ngapain tidak, diri saja. Kenapa? Saya gembira dengan kelahiran Nabi dari subuh sampai maghrib berdiri. Tentunya menyusahkan dirinya karena kepada hati tinggi. Tapi kalau membuat silaturahmi besar, bangkitkan lagi semangat muslimin, menjamu muslimin, silaturahmi dan bersalawat, berzikir bersama, hal seperti itu hal yang mulia, dan hal itu tidak memberatkan muslimin. Kecuali kalau seandainya mau bikin maulid, semua masyarakat wajib jual semua rumahnya, dibel-bel semua untuk perayaan maulid. Tentunya kan tidak. Ya, bangun toiletnya saja 10 juta. Kalau untuk maulid rasanya 10.000. Mubazir nanti harus Allah untuk syiar mubazir. Kalau untuk buang airnya tidak mubazir. Walhamdulillah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian hadis yang mulia ini. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah pembawa keluhuran. Tadi kita dengar bagaimana Abdullah bin Umar menceritakan betapa indahnya kalau aku terima keringanan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul kalau diberikan 2 hal, lau qila baina amrayn la tara ma aisarahuma. Kalau Rasul diberikan 2 hal, pasti beliau memilih yang lebih ringan untuk diperbuat oleh umatnya. Sallallahu alaihi wasallam sampai bersabda, lau ma yaqul ala ummati la amar la asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak fi kulli salat. Kalau seandainya tidak akan memberatkan umatku, akan kuwajibkan memakai siwak setiap salat. Subhanallah. Padahal apa? Padahal memakai siwak itu pahalanya 70 kali lebih besar. As-salat bisiwak tafdul bisa dari masalah alhamdulillah siwak. Orang yang memakai siwak saat
melakukan salat itu pahalanya 70 kali lebih besar dari salat yang tidak menggunakan siwak. Rasul ingin umatnya sampai ke derajat itu, salatnya sampai 70 kali dilipatkan lebih besar, tetapi beliau tidak mau memaksakan umatnya. Akhirnya umatnya repot cari siwak kesana kemari mau salat. Kalau siwak fardu, kalau siwak wajib dalam setiap salat, lupa siwaknya, cari dulu di mana. Orang sudah takbir, orang sudah dekat hampir selesai waktu salat, masih mau beli siwak dulu, siwaknya hilang. Rasul tidak mau itu diberatkan umatnya. Alangkah indahnya Sayyidina Muhammad SAW yang mempunyai maka dia pun melakukannya, yang tidak mempunyainya tidak ada kewajibannya. Indah sekali Rasul SAW. Hadirin hadirat di dalam mencari ilmu, tentunya hal-hal yang merupakan hal yang sangat penting bagi kita. Kehadiran kita di malam ini, barangkali tadi hujan turun, tentunya saya juga risih hati saya pikir ya Allah, banyak barangkali yang bertahan dari tidak bisa hadir karena hujan ini. Namun alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menguatkan sebagian dari kita untuk tetap hadir. Mereka yang tidak hadir semoga mendapat pahalanya, dan mereka yang hadir Allah jadikan setiap tetes air hujan yang kena tubuhnya menyaksikannya di yaumul qiyamah bahwa dia melangkah ke jalan yang luhur. Hati hadirat diriwayatkan di dalam Musnad Imam Ahmad dan di dalam Mu'jamul Kabir oleh Imam Tabrani tentang Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ia mendengar ada satu hadis yang belum pernah dia dengar, di mana pada Sayyidina Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu di Syam. Syam itu wilayah dekat antara Irak dan Jordan, itu termasuk Syam. Maka perjalanan 1 bulan kalau dengan unta, maka dia pun membeli unta, dia pun naik unta, perjalanan 1 bulan menuju rumah Sayyidina Abdullah bin Husain radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu untuk mengambil satu hadis yang tidak diketahui, satu hadis saja. Kalian di sini berapa puluh hadis disebut dari tadi. Hadirin hadirat yang dimuliakan, 1 bulan perjalanan naik unta. 1 bulan itu minatnya berarti 30 malam minatnya. Kita belum pernah sekarang di dunia merasakan perjalanan 1 bulan. Kalau dengan pesawat jarak yang terjauh saja sudah bisa dicapai dengan beberapa hari saja. Dari bagaimana menjalan 1 bulan, apalagi dengan unta, ya jalan sendiri terus menyusuri sampai ke Syam 1 bulan. Makan minum berkemah, berapa bekal yang harus dia bawa, berapa uang yang harus dia bawa, bagaimana dia dalam hari-harinya melewati panas terik matahari, melewati hutan, melewati padang pasir 1 bulan untuk satu hadisnya Rasulullah SAW yang belum dia tahu. Maka sampai ke rumah itu di Syam, ia pun berkata kepada kepada orang yang menjadi pelayan di rumah Sayyidina Abdullah bin Husain radhiyallahu anhu, katakan Jabir al-Bab, katakan Jabir bin Abdullah di pintu menunggunya. Maka berkata Abdullah bin Husain, mereka dipeluk dan mereka berpelukan saling cinta. Apa yang membuat kau datang mari jauh-jauh? Aku di Syam ini, kau dari Madinah sana datang ke sini. Maka berkata Jabir bin Abdullah, aku dengar kau punya satu hadis yang belum diajarkan pada banyak orang. Aku dengar itu hadis. Wahai Jabir, 1 bulan perjalanan kau ke sini hanya untuk satu hadis? Dia berkata, aku takut wafat asy'amu qabla an asma'. Aku takut wafat sebelum mendengar hadis itu satu. Jangan sampai ada satu hadis yang belum mendengar, aku wafat belum sempat mendengar hadis Nabi SAW yang satu itu. Ingin menambah ilmu hadisnya walau satu, sampai dia takut kalau perlu wafat belum sempat dengar, belum sempat bertambah ilmunya satu hadis Rasulullah SAW. Kita sekarang sudah punya macam-macam, sudah dibukukan jutaan miliaran buku Sahih Bukhari 7.000 hadis, beli satu Sahih Bukhari dah dapat 7.000 hadis. Hadir di sini merasa ada pelajaran untuk syarah Sahih Bukhari, juga hadis-hadis lain, majlis hadis lain, ada majlis tafsir, majlis fikih, Jakarta makmur dengan majlis tadi. Apalagi yang digabung dengan salawat, dengan zikir, dengan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah zahiran wa batinan, ilmunya
fikihnya, tafsirnya, hadisnya. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, juga pengampunan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, diriwayatkan bahwa seorang datang bertanya kepada Imam Malik. Imam Malik radhiyallahu anhu seorang imam besar di Madinatul Munawwarah, orang sorbannya besar, sorbannya sangat besar. Imam Malik tahu di masa itu orang makin besar sorbannya, makin alim ilmunya. Kadang sorbannya besar sekali. Maka Imam Malik melihat itu sedang duduk berlonjor kakinya, sedang berlunjur kakinya, sedang santai dengan muridnya, karena bukan waktu ngajar, lebih santai dengan beberapa muridnya. Dia sedang berlunjur, lantas datang tamu ini, dia pun menarik kakinya sampai duduk tawaruk, karena dikira ulama besar yang datang. Maka orang itu berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu, aku datang ingin bertanya wahai Imam Malik. Lalu besarnya apa yang bisa aku bantu dari kau yang akan kau tanyakan? Imam Malik seorang imam besar. Jadi berarti imamnya lebih besar dari Imam Malik. Berarti ulama besar ini datang berjauh. Apa yang akan kau tanyakan? Mudah-mudahan aku bisa jawab. Wahai Imam, gimana kalau besok matahari tidak terbit? Imam Malik diam, lalu tersenyum. Oh, kalau besok matahari tidak terbit, berarti aku boleh berlunjur lagi, kata Imam Malik. Maksudnya apa? Kau ini kalau bukan orang yang tidak waras, berarti bukan ulama. Masa dia nanya besok matahari bagaimana kalau tidak terbit? Tanyakan padanya. Kalau itu jawabannya aku boleh berlunjur lagi, kata Imam Malik. Bukan ulama besar berarti yang bertanya seperti ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian Imam Malik bin Anas bin Malik yang mengambil sanadnya dari Imam Ja'far ibn Muhammad al-Baqir ibn Ali Zain al-Abidin ibn al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib daripada Fatimah Zahra radhiyallahu anha wa ardhaha, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, makna dari yang saya sampaikan ini adalah tidak semua pertanyaan mesti dijawab. Jika muncul pertanyaan dari musuh-musuh Islam atau orang-orang yang tidak waras, tak lain sebagainya, maka tidak perlu semuanya dijawab. Maka hal seperti itu telah diperbuat oleh para imam-imam terdahulu. Buktinya Imam Malik melakukan demikian. Kalau matahari yang ditanyakan matahari tidak terbit besok, berarti jawabannya boleh berlunjur lagi. Maksudnya nyantai aja, bukan ulama besar nanya orang nggak waras atau orang yang tidak mengerti ilmu, cuma sopan saja besar begitu, ya biar saja santai menjawabnya sampai berlunjur, sampai tertawa, sampai jenaka. Tidak perlu dihormati terlalu sebagaimana penghormatan pada ulama, karena penghormatan pada ulama dijelaskan oleh orang muhadditsin. Jika ulama datang maka disunnahkan untuk berdiri menghormatinya. Jika ulama yang datang atau orang yang saleh atau orang yang lebih tua dan tidak dikenal bahwa dia seorang yang fajir atau seorang pemimpin muslimin, maka disunnahkan untuk berdiri menyambut kedatangan. Demikian hadirin hadirat di dalam pendapat dari Imam Nawawi, juga di dalam pendapat dari Imam Ibnu Hajar dan lainnya. Hadirin hadirat yang juga perlu saya sampaikan adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tiada beriman seseorang kepada makhluk, sempurna iman seseorang kepada Allah sebelum dia menyukai apa yang terjadi pada saudaranya terjadi pada dirinya. Ya, yang terjadi pada dirinya terjadi pada saudaranya. Bagaimana yang tidak suka musibah, dia ingin saudara muslimnya yang lain, semua muslimin juga tidak kena musibah. Kalau dia tidak mau diganggu, dia pengen juga tidak mau mengganggu orang lain. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu di antara masalah yang muncul di majelis kita adalah banyaknya keluhan tersendatnya jalan karena bubar atau kedatangan jamaah. Tentunya tidak bisa dihindari. Kalau orang-orang yang protes seperti itu, ya tentunya kita perlu dengarkan, kita perlu benahi semampunya, lebih dari kemampuan kita apa yang harus diperbuat. Kalau di pasar-pasar juga sama macet, di mal-mal juga macet, kenapa pengajian yang diprotes? Ini bukan kumpulan tauran,
bukan berhubungan orang mau merampok, bukan mau merusak. Ini berhubungan dengan mengaji. Masih untung dengan adanya pengajian-pengajian besar, maka semakin turun kriminalitas Jakarta itu diakui oleh Kapolda Metro Jaya yang selalu memberi nasihat dan wasiat kepada kita, selalu juga membantu mengerahkan semua Kapolres untuk turut membantu majelis Rasulullah SAW, karena ini gerakan damai, turun kriminalitas Jakarta dengan berkembangnya majelis-majelis zikir seperti ini. Namun tentunya ucapan-ucapan dari orang yang tidak suka perlu kita perhatikan juga. Kalau itu kritik membangun, maka kita perlu dengarkan, terutama saat konvoy. Jangan pikirkan orang lain suruh mikir untuk kita lewat, memangkan jalan umum bukan milik kita. Dan sebab itu jangan sampai kita berbuat demikian. Tentunya kita konvoy itu keluhuran. Ya saja kalau orang mengatakan kenapa ngaji pakai konvoy, ya saja kalau orang mau ngaji tidak usah hadir. Ya kalau seandainya mau ngaji hadir, kalau kami mau konvoy jalan sendiri, urusan apa tidak ada larangannya dalam syariat. Pemerintah juga tidak melarangnya. Yang dilarang adalah jika tidak tertib, maka ketertiban yang kita jaga, mengganggu orang lain itu yang kita jaga. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, juga masalah helm jaga. Hadirin hadirat yang mampu beli helm, pakai helm demi keamanan kita, karena banyak dari peraturan lalu lintas itu yang betul-betul demi keamanan kita. Di antara helm dan sabuk pengaman. Sedikit saya cerita masalah sabuk pengaman, karena saya jarang naik motor, ya saya pakai mobil. Saya sudah kebiasaan pakai sabuk pengaman. Belum ada perintah wajib pakai sabuk pengaman, saya tidak pakai sabuk pengaman. Kenapa? Karena sering punya kesibukan di mobil, sebentar baca kitab, sebentar baca Quran, sebentar lainnya pegang tasbih. Itu kalau tiba-tiba ada gerakan yang bergoncangan, tak lubang dan lain sebagainya, tergoyang tubuh. Tapi kalau pakai sabuk pengaman seperti yang pegangi, jadi tidak terlalu guncang, Quran tidak jatuh, tasbih tidak berantakan juga. Jadi pakai sabuk pengaman karena saya merasa lebih terpegang tubuh ini. Itu saja yang membuat saya pakai sabuk pengaman. Jadi suatu waktu tahun 2002 memang dah biasa pakai sabuk pengaman. Kebetulan ibunda saya kurang sehat, hari lebaran kedua saya kejar dengan speed tinggi lewat tol Jagorawi menuju Cipanas, rumah ibunda saya saat itu kecepatan 160 km per jam. Dan saat itu memang karena jalanan sepi, ya, saat itu tentunya ada sedikit kesalahan karena baru sore harinya kanvas rem diganti, barangkali ada salah pasang sedikit, maka terjadilah kecelakaan. Itu pengendara saya lebih berpengalaman, kalau dia injak rem maka tentunya mobil akan terguling-guling dan akan ditabraki oleh belasan mobil dari belakang karena kecepatan yang demikian tinggi. Maka yang biarkan saja mobil itu mau kemana larinya. Di hadapan beton pinggiran tol, itulah yang ditabrak. Kita tahu kan beton itu, kalian juga tahu, itu beton 10 orang mengangkatnya nggak terangkat. Itu beton mundur sampai 20 meter terpental daripada kerasnya tabrakan itu, dan membuat seluruh bodi mobil bagian depan hancur. Semuanya, mesinnya pecah. Dari dahsyatnya benturan itu, alhamdulillah saya beri sabuk. Itu besi yang berada di penyangga sabuk itu yang di belakang kita, kalau kita duduk di mobil ke pinggir buat sabuk menempel. Besi itu banyak perlindungan tubuh yang kalau seandainya saya tidak pakai sabuk, barangkali takdir saya berbenturan dengan beton di depan saya. Alhamdulillah kalau selamatkan dengan sabuk. Kita bukan berkata sabuk yang menyelamatkan saya, Allah yang menyelamatkan. Tapi sebelum kita bertawakal, kita berbuat dulu menyelamatkan diri dengan usaha, lalu tawakal. Rasulullah SAW pernah melihat salah seorang sahabat kehilangan keledai. Kenapa kau kehilangan keledai? Dia meninggalkan dia Rasulullah untuk mendapatkan sholat jemaah. Kau salah, kata Rasulullah, ingat dulu keledaimu, baru tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaganya. Tapi kalau kita hanya tawakal saja tanpa usaha, kok seakan-akan kita ini memperbudak Allah, ya. Allah sudah jaga diri kita tanpa kita perlu menjaga diri kita. Jadi adabnya kita usaha dulu dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi helm sekarang kan kencang dalam motor itu.
Saya juga lihat dalam motor sekarang seperti 10 atau 5 tahun yang lalu. 10-5 tahun yang lalu jalan speed motor di atas 80 km per jam. Sekarang bisa sampai 100-120 km per jam. Kalau pagi-pagi yang disuruh jalan seperti itu kencangnya motor itu. Bagaimana kalau seandainya berbenturan hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, demi keamanan dan diri kita, zikir kita, ilmu kita, dan tidak bisa terus hadir di majlis dan sebagainya, kita jaga hari-hari kita dan juga ketertiban. Jadi saya lihat rombongan sepeda nyebrang ya dari lintasan yang utama ke lintasan yang sebelah kanan, dari lintasan kiri, lintasan kanan, sepeda diangkat. Kalau pakai motor kan nggak bisa nyebrang begitu saja, itu pemisah jalan. Sepeda diangkat dari adik kita masih kecil. Adik-adikku hati-hati karena kalian berlawanan arah. Mobil yang datang dari sebelah arah pasar Minggu tidak melihat karena sepeda tidak ada lampu, maka bisa saja terbentur. Ada 5-10 sepeda saya lihat di depan saya nyebrang, masa untuk diangkat sepeda satu persatu untuk dapat parkir. Tentunya sepeda tidak terlihat beda dengan motor. Kalau motor ada lampunya, sepeda ada lampunya. Jadi adik-adikku hati-hati jaga. Kalau kalian sampai kenapa-napa nanti dilarang lagi hadir majlis selama-lamanya oleh ayah ibumu. Hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan hari-hari kita dunia dan akhirat. Dan semoga majlis Rasulullah SAW menjadi pelopor kedamaian dan juga ketertiban di bumi Jakarta ini. Amin. Allahumma amin. Dan juga kita bermunajat untuk semua saudara-saudara kita yang masih terjebak dalam kehinaan, keluhuran, dosa-dosa besar, kerusakan akidah. Semoga Allah berjanji mereka dengan kemuliaan dan hidayah. Amin. Allahumma amin. Lebih kami telah mendengar firman-Mu di dalam hadis qudsi dan sabda Nabi-Mu bahwa Engkau sangat mencintai kami sehingga Engkau tidak ingin kami menjauh dari-Mu. Engkau ingin kami selalu dekat dengan-Mu. Rabbi, sungguh hati kecil kami tidak ingin jauh dari-Mu, selalu ingin dekat dengan-Mu. Namun dosalah yang mengalami kami, maka singkirkanlah. Maka segala kehinaan ini jauhkanlah. Jadikan kami semakin dekat ke hadirat-Mu dan semakin luhur. Beri kami kesempatan selalu menyaksikan cahaya keindahan-Mu dunia dan akhirat, di dalam khusyuk, di dalam doa, di dalam sujud, di dalam rukuk, di dalam i'tidal. Penuhi kami dengan lezatnya memuji nama-Mu ya Rahman ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Fadli wal In'am. Penuhi sanubari kami dengan rahasia keluhuran. Penuhi hari-hari kami dengan kesuksesan. Penuhi hari-hari kami dengan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan juga di antara kami masing-masing mempunyai hajat. Adik-adik kami yang akan melewati ujian, semoga Allah permudah dalam melewati ujiannya. Yang sudah melaksanakan ujian, semoga diberi kelulusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah melewati ujian dan yang akan ujian, agar diberi kelulusan dan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jika orang yang berdoa tidak akan mengecewakan. Jangan sesekali kalian berdoa memohon kelulusan kepada Allah, lalu Allah kemudian tidak lulus, kalian salahkan Allah. Jangan. Sesekali jangan. Jika saya berdoa dengan Allah, ketahuilah jika pun tidak terjadi kelulusan, Allah akan memberimu kesuksesan setelah kelulusan. Banyak orang-orang yang lulus tapi hidupnya tidak sukses. Banyak orang-orang yang tidak lulus tapi hidupnya sukses. Banyak pula orang-orang yang lulus dan hidupnya sukses. Semoga kita dapat yang ketiga, lulus dan sukses. Amin. Allahumma ya Dzal Jalali wal Ikram, dunia dan akhirat. Banyak orang sukses di dunia, di akhirat menjadi fuqara. Banyak orang yang susah di dunia, di akhirat menjadi orang yang sukses. Jadikan kami sukses dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Qul jami'an ya Allah.
Syekh Yusuf Islam dari Australia. Semoga dengan kehadiran beliau terima kasih dan semoga atas segala doa untuk kesuksesan beliau dunia dan akhirat. Para tamu sekalian, para baik, dan juga tidak lupa Dewan Pengurus Masjid Raya Al-Munawwar. Semoga dalam rahmat dan keberkahan Allah SWT. Juga pihak keamanan aparat polisian turut mengamankan dari Polsek setempat, dari Polres dan Polda Metro Jaya. Semoga diberi rahmat dan keberkahan oleh Allah SWT. Di atas kita semua yang hadir, semoga yang datang kemari dengan segala banyak dosa keluar dengan segala kemungkinan dosa pun, dan barangkali di antara kita yang datang ke sini nama kita masih tertulis untuk melewati api neraka. Kita keluar sudah digantikan, dihapus dari semua pintu neraka. Nama-nama kita terhapus dari semua pintu neraka. Amin, dan dipastikan masuk ke dalam surga Allah. Juga saya mengimbau bagi yang akan bersalaman nanti setelah doa penutup, kru juga menjaga karena laporan banyak juga copet yang hadir di majelis. Ya, copet ini pegang jadwal majelis kita juga rupanya. Jadi yang jadi incaran utama yang desak-desakan salaman dengan saya, makanya hati-hati, nggak usah desak-desakan. Jadi incaran copet nanti, ya copet ikut hadir, semuanya diampuni, tapi copet semua diberi hidayah oleh Allah. Datang ke sini niat copet, keluar niat taubat, tidak lagi mengulangi perbuatannya dan tidak berbuat kemungkaran di sini. Kalau keluar dari sini masih di sini mencopet, keluar mencopet lagi, waliyadzubillah, nanti Allah yang akan memperlihatkan musibahnya di dunia dan di akhirat dalam kesulitan. Semoga Allah beri hidayah. Amin. Amin. Di para copet yang hadir di majelis Rasulullah, semoga dikasih taubat oleh Allah. Amin. Kalau tidak taubat, alhamdulillah saya tidak bisa menjelaskannya, dari musibah dan kemurkaan Allah, kecemburuan Allah atas orang-orang yang mengganggu para tamu-tamu kehormatannya. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafiqu ni'amahu wa yuzidu ya rabbana lakal hamdu wa yanbaghi li jalali sultanika alhamdu hatta Allah lakal hamdu ya rabbi hatta Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa jawariha wa sihhatil abdan wa afiyatiha wa nuril absar wa diyariha wa qulil azan wal arwahi wa ridariha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatib lima sabaqa بالحق وبالحق والهادي لا صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق الهادي. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا محل المشكلات، اللهم يا محل المشكلات، اللهم يا محل المشكلات، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا شافي الأمراض، يا شافي في جميع مرضانا، يا شافي في جميع مرضانا، شفاء عاجلا شفاء عاجلا شفاء عاجلا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة عذاب الله. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. يا أرحم